Assalamualaikum semua. Oh, selamat pagi. Hi guys, welcome to our video. Perkenalkan, nama saya Karen Riyadi. Saya adalah mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Tanjung Pura. Saya Rama Putri dan Hai, aku Afifa. Halo, saya Reski Apriliantini. Hai, saya Teddy Chandra. Cynthia Widiesti. Saya Vidya Safadivi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terkait minoritas yang nantinya akan berkaitan dengan materi yang akan kita jelaskan. Jadi minoritas itu adalah golongan sosial yang kuantitasnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan golongan lainnya, di mana tidak jarang minoritas ini mendapatkan diskriminasi oleh golongan tersebut. Berbicara mengenai diskriminasi tidak hanya berasal dari golongan berkuantitas besar, bahkan juga dapat berasal dari negara ataupun pemerintahan, di mana berupa aturan-aturan yang memperkecil peran golongan minoritas di dalam masyarakat ataupun pemerintahan. Dalam hal keamanan, minoritas menjadi acuan terbentuknya stabilitas keamanan negara. Stabilitas nasional bersifat dinamis, yang mana perkembangannya dipengaruhi oleh isu-isu yang ada di lingkungan negara tersebut, seperti globalisasi, hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Rohingya merupakan penduduk asli Muslim keturunan Bengali, Pantai, dan Pasu atau Moken yang tinggal di daerah Arakan bagian barat laut Myanmar antara abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Dilihat dari latar belakangnya, etnis Rohingya memiliki total populasi sebesar 15% atau sekitar 7 juta jiwa, di mana setengah dari kelompok etnis tersebut berasal dari Arakan, yang awalnya disebut Rohang, yang mengalami penindasan dari kelompok etnis yang memeluk agama Buddha. Secara etimologis, etnis Rohingya merupakan penduduk asli Arakan yang menjadi area masuk dan berkembangnya agama Islam sekitar tahun 100 Hijriah, dengan penyebaran secara langsung oleh kaum pelaut dan pedagang dari Timur Tengah. Etnis Muslim Rohingya merupakan satu dari total 135 etnis minoritas yang ada di Burma, Myanmar, dan dianggap sebagai etnis yang paling teraniaya menurut PBB. Etnis Rohingya mulai mengalami intoleransi yang dikarenakan mereka adalah Muslim, dan identitas etnis serta ciri-ciri fisik mereka berbeda dengan warga Myanmar pada umumnya. Bahkan, bahasa mereka pun berbeda dengan etnis-etnis Myanmar pada umumnya. Pada tahun 1948 sampai 1962, etnis Rohingya sempat diakui sebagai warga negara Myanmar. Bahkan, ada etnis Rohingya yang menjadi anggota parlemen dan menteri. Namun, pada masa pemerintahan Jenderal Ne Win berkuasa pada tahun 1962, mulailah pengingkaran terhadap etnis Rohingya sebagai etnis yang sah berkeluarga negara Myanmar. Yang mana puncaknya adalah Undang-Undang Kewarganegaraan Burma atau Burma Citizenship Law tahun 1982 yang menghapuskan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar yang sah. Warga Rohingya tidak mendapat kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pendidikan serta pekerjaan yang layak dan cukup. Tidak seperti golongan etnis minoritas lainnya yang setidaknya diakui kewarganegaraannya oleh rezim Burma Myanmar. Etnis Muslim Rohingya ini dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapat hak kewarganegaraan secara penuh. Sayangnya, demokrasi baru yang telah diusung juga tidak membawa perubahan signifikan bagi mereka. Adapun dua rumusan masalah yang akan kelompok kami angkat, yakni dari adanya kasus minoritas dan integrasi nasional yang berkenaan dengan konflik etnis Muslim Rohingya terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar, yaitu yang pertama berkenaan dengan bagaimanakah dampak kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kelompok minoritas etnis Muslim Rohingya, dan yang kedua berkenaan dengan bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok minoritas etnis Muslim Rohingya itu sendiri. Terdapat 6 teori yang mewakili materi kali ini. Pertama, kita akan mendengar dari HR Watch pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Kemudian, Pramono dalam bukunya di tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah militer Burma Myanmar menerapkan kebijakan asimilasi secara paksa dan tidak mengakui etnis tersebut sebagai bagian dari bangsa Burma Myanmar, dan juga menyatakan bahwa etnis tersebut bukan warga negara Burma Myanmar.
Kurniawan pada 2012 juga menyatakan yang sama, bahwa etnis Rohingya banyak yang tidak diakui sebagai kewarganegaraan Burma Myanmar. Dalam bukunya, Levinson pada tahun 1994, motivasi utama pemerintah melakukan penindasan terhadap etnis Muslim Rohingya adalah untuk mencegah etnis Muslim Rohingya yang telah mengungsi lama kembali lagi ke Burma Myanmar. Kemudian, dalam Meluci tahun 1995, dimensi-dimensi yang krusial dalam kehidupan sehari-hari lainnya dan beberapa identitas kelompok turut terlibat dalam konflik ini, dan muncul aktor-aktor baru yang menuntut otonomi atau atas hidup mereka. Nah, untuk Jawaipo sendiri, pada tahun 2012, laporan International Human Rights Watch menegaskan bahwa tentara Myanmar yang seharusnya melindungi dan menjaga sekretariat justru menembaki etnis Muslim Rohingya, dan personil tentara juga melakukan pemerkosaan atas Muslim Rohingya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab pembahasan atas pertanyaan dari permasalahan pertama, yaitu tentang bagaimana dampak kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kelompok minoritas etnis Muslim Rohingya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan merujuk kepada laporan Amnesty International, yaitu bentuk-bentuk kekejaman yang pernah dilakukan melalui pemerintah Myanmar terhadap kelompok minoritas ini. Seperti yang kita ketahui, sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwasanya kelompok etnis Muslim Rohingya ini merupakan satu di antara kelompok etnis minoritas yang sangat teraniaya selama pemerintahan Myanmar di bawah kecaman militer. Oleh karena itu, adapun bentuk-bentuk dampak yang diberikan dari bentuk kebijakan diskriminatifnya, adanya penolakan pemberian kewarganegaraan. Hal ini sudah tidak asing lagi untuk didengar oleh kita semua dikarenakan bentuk dari konflik atas tidak ingin mengakui keberadaan dari kelompok minoritas tersebut. Ini sudah ditanam sedari awal oleh pemerintahannya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan secara historikal, yaitu dari keberadaan etnis Rohingya itu sendiri yang sebenarnya tidak ingin diakui secara utuh. Hak-hak kehidupan, hak-hak atas dasar mereka ada atau tidak adanya dalam suatu wilayah yang ada di negara Myanmar. Penelitian Amnesty International, Benjamin Jaworski pada tahun 2012 menyatakan bahwa sudah terlalu lama catatan mengenai hak asasi manusia di Burma Myanmar ternoda, di mana hal ini disebabkan tidak diberikannya hak kewarganegaraan terhadap etnis Muslim Rohingya. Oleh karena itu, sangat mudah sekali apabila sewaktu-waktu etnis Muslim Rohingya ini diserang karena tidak ada perlindungan dari bentuk kewarganegaraan dalam pemerintahan Myanmar. Hal ini juga sangat jelas melanggar pemerintah Myanmar karena biarkan bentuk kebijakan diskriminatif ini terjadi begitu saja, padahal sudah tertera dengan tegas dalam UU Keimigrasian tahun 1974 dan UU Kewarganegaraan tahun 1982, dan inilah yang membuktikan bahwasanya pemerintahan Myanmar telah melakukan kebijakan diskriminatif dan melanggar aturan yang sesungguhnya. Kemudian kedua, adanya pembatasan untuk berpindah dan berkegiatan ekonomi. Hal ini menyatakan bahwasanya pemerintah Myanmar tidak ingin warga kelompok etnis Muslim Rohingya tersebar di wilayah pemerintahan Myanmar, apalagi sampai melakukan kegiatan perdagangan, karena memang dasarnya pemerintahan Myanmar tidak ingin mengakui aktivitas apapun yang berasal dari kelompok minoritas etnis Muslim Rohingya itu sendiri. Hal ini juga sangat tertera dengan jelas ketika sebagian besar dari etnis Rohingya ini melarikan diri ke negara lain untuk mengungsi. Bahkan setelah mereka mengungsi, pemerintah Myanmar juga sangat mengecam keras bahwasanya mereka tidak lagi diperbolehkan kembali masuk ke wilayah negara Myanmar. Hal inilah yang semakin membuktikan serta dilaporkan dalam Human Rights Watch yang menyebutkan mayoritas warga Muslim Rohingya hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka juga tidak mendapat pendidikan yang layak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Berdasarkan laporan Amnesty International, bentuk-bentuk kekejaman militer Myanmar lainnya terhadap Muslim Rohingya adalah sebagai berikut, di mana adanya perlakuan, pembunuhan, penahanan, dan penyiksaan. Dapat kita simpulkan ketiga perlakuan tersebut merupakan suatu perlakuan yang paling kejam yang pernah dilakukan oleh militer Myanmar kepada etnis Muslim Rohingya, di mana perlakuan tersebut sangat jelas merupakan suatu bentuk perlakuan yang sangat tidak berperi kemanusiaan dan sangat biadab, di mana perlakuan tersebut dapat kita kaitkan ketiga-tiganya dengan tindakan genosida,
mengapa kita dapat kaitkan ketiga perlakuan tersebut dengan tindakan genosida? Karena tindakan genosida sendiri memiliki pengertian adanya sebuah perlakuan atau pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu etnis atau sekelompok suatu bangsa dengan maksud untuk memusnahkan etnis tersebut. Maka, perlakuan pembunuhan, penahanan, dan penyiksaan ini telah dimulai di Myanmar kepada etnis Muslim Rohingya itu sendiri pada tanggal 28 Maret tahun 1945, di mana ketika itu adanya sebuah peristiwa bernama Rohingya Massacre atau pembantaian Rohingya. Pada peristiwa pembantaian tersebut telah menewaskan sekitar 100.000 orang atau etnis Muslim Rohingya yang secara sadis di bawah tangan militer Myanmar. Berikutnya adanya peristiwa Kalanggong Massacre pada bulan Juli 1945, di mana peristiwa tersebut telah menewaskan sekitar 600 etnis Muslim Rohingya. Mirisnya, perlakuan pembunuhan, kemudian perlakuan penahanan dan penyiksaan ini masih dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya hingga saat ini. Seperti pada bulan Desember 2018 lalu, menurut kelompok bantuan internasional, Medecins Sans Frontieres memperkirakan adanya sekitar 6.700 Muslim Rohingya telah tewas di bawah militer Myanmar. Selain itu, adapun kebijakan pengusiran atau pemusnahan etnis Muslim Rohingya lainnya, yaitu seperti perlakuan pelecehan terhadap kaum wanita oleh militer Myanmar terhadap etnis wanita Rohingya dan adanya pembatasan pernikahan terhadap etnis Muslim Rohingya. Menurut Hasina dan sejumlah korban lainnya yang selamat, mereka mengatakan bahwasanya militer Myanmar secara kejam menjejalkan etnis Muslim Rohingya ke dalam lubang, di mana lubang tersebut sengaja digali tentara Myanmar tersebut di pinggiran sungai. Kemudian mereka akan menyiram lubang tersebut dengan bensin dan membakar para etnis Muslim Rohingya di sana, di dalam lubang tersebut. Usai berkegiatan membakar dan membantai pria-pria dewasa etnis Muslim Rohingya, para tentara militer akan melempar anak-anak Muslim Rohingya ke dalam sungai, sementara etnis Muslim wanita Rohingya disekap di dalam sebuah gubuk. Kemudian mereka akan memperkosanya dan membunuhnya secara sadis. Adapun pembatasan pernikahan yang telah saya sebutkan sebelumnya, apabila suatu pasangan harus membatalkan pernikahan mereka yang mereka tidak terima atau keberatan dengan adanya pembatasan dan pembatalan pernikahan tersebut, maka mereka akan dikenakan dengan undang-undang pembatasan pernikahan telah terbentuk dan berlaku di sana, di mana mereka akan dihukum selama 2 tahun penjara. Kemudian, militer Myanmar juga melakukan pembatasan jumlah anak dari setiap keluarga yang telah ada atau terlanjur terbentuk dari etnis Muslim Rohingya, di mana dengan adanya pembatasan jumlah anak ini akan menimbulkan atau memupuk adanya suatu usaha untuk mencegah bertambahnya warga minoritas etnis Muslim Rohingya di sana. Adapun bentuk-bentuk kekejaman militer Myanmar yang dilakukan lainnya yaitu adanya bentuk kerusuhan anti-Muslim Rohingya. Bentuk kerusuhan anti-Muslim Rohingya sendiri dilegalkan oleh pemerintah militer Myanmar, di mana pemerintah sendiri membiarkan konflik dan kekerasan antara suku Rakhine dengan Rohingya yang telah berlangsung secara lama, terus-menerus dan sistematis tetap terjadi. Menurut Tunku Kemal Pasha, tindakan sikap pemerintah Myanmar ini yang membiarkan konflik etnis yang tidak berimbang, di mana sebagian alat negara, polisi, dan tentara terlibat dalam pembantaian suku Rohingya tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk tidak membiarkan penggunaan kekerasan. Dapat kita lihat kerusuhan anti-Muslim Rohingya, yaitu pada tanggal 28 Juni 2012, yaitu ada sekitar 650 etnis Muslim Rohingya tewas, dan 1.200 etnis Muslim Rohingya hilang. Kemudian mirisnya, etnis Muslim Rohingya yang hidup pun sekitar 80.000 orang harus kehilangan tempat tinggal akibat adanya kerusuhan pada tahun 2012 tersebut. Kemudian, kerusuhan anti-Muslim Rohingya berlanjut pada tanggal 30 Mei 2003, di mana pada tanggal ini terjadi kerusuhan besar-besaran di Myanmar, di mana menewaskan kurang lebih 70 orang etnis Muslim Rohingya di sana. Di mana dapat kita katakan bahwasanya kerusuhan anti-Muslim Rohingya atau gerakan anti-Muslim Rohingya ini didasari adanya suatu ketakutan yang mendalam terhadap Muslim Rohingya itu sendiri yang berpotensi menggantikan adanya Buddhisme di Burma Myanmar. Mereka tidak mau tersaingi dengan adanya etnis-etnis Muslim Rohingya.
membuka adanya gerakan kerusuhan anti-Muslim Rohingya dan kekejaman-kekejaman yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan bahas pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua mengenai bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok minoritas etnis Muslim Rohingya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya dan sudah kalian baca, kita pasti sudah dapat gambaran dong seberapa besar sih dampak dari kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kelompok minoritas etnis Muslim Rohingya. Dan tentu saja etnis Muslim Rohingya ini tidak diam saja dong selama ini. Ada beberapa hal yang sudah mereka lakukan untuk melakukan perlawanan. Salah satunya adalah menggunakan kekuatan solidaritasnya dari berbagai macam agama yang berbeda, serta melakukan interaksi sosial antar etnis untuk berjuang bersama demi menyelamatkan kehidupan mereka. Ironisnya, otoritarian yang dibentuk oleh pemerintah Burma Myanmar ini secara tidak langsung malah membuat seluruh elemen bersatu demi melancarkan kepentingannya masing-masing. Mulai dari organisasi mahasiswa hingga terbentuknya kelompok pemberontak dari etnis lain seperti Karen, Kachin, maupun Shan. Dan terkait dengan pelaku perlawanan yang dilakukan oleh warga Muslim Rohingya ini, mereka telah melakukan pemberontakan sejak tahun 1988 dan baru mulai lagi 2 dekade berikutnya. Dan adapun baru beberapa tahun yang lalu, etnis Muslim Rohingya membentuk kelompok milisi, yaitu Tentara Pembebasan Rohingya Arakan, atau secara singkat kita sebut ARSA, di mana mereka menyatakan bahwa mereka akan terus bertempur melawan pemerintah. Dan serangan pertama milisi ARSA ini terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 25 Agustus 2017. Dan setelah itu mereka kerap melancarkan serangan sporadis. Menurut McCarthy sendiri, dalam hal ini diyakini bahwa kekuatan bahasa yang mereka gunakan sebagai sebuah warisan budaya merupakan prasyarat bagi interaksi moral, karena hanya makna yang konstan dan benar secara intersubjektif yang diambil dari warisan inilah yang memungkinkan adanya orientasi terhadap resiprositas. Artinya harapan perilaku yang saling melengkapi atau komplementer. Dan ini bisa dilihat dari tindakan atau usaha dari etnis Muslim Rohingya yang berusaha melakukan interaksi antar agama yang berbeda dan antar etnis. Selanjutnya, kelompok minoritas etnis Muslim Rohingya ini juga melakukan penuntutan adanya otonomi khusus di wilayah Arakan Utara dari warga Buddha atau Rakhine yang mayoritas mendiami Arakan Selatan. Namun di sisi lain juga, kelompok ini juga memikirkan beberapa opsi lain yang akan mereka pilih. Misalnya seperti pilihan untuk bermigrasi demi memperoleh hidup yang baik di negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, atau Malaysia. Karena dengan ketidakjelasan status mereka serta mendapat perlakuan kekerasan dari negara asal mereka sendiri, atau harus tetap tinggal menjadi pengungsi di negaranya sendiri karena sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang mendukung mereka dan kepentingan yang ingin dicapai juga sudah berbeda. Makanya untuk saat ini mereka masih menginginkan adanya hak kewarganegaraan. Dapat kita simpulkan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan yang biasa karena terjadi pelanggaran HAM terhadap permasalahan minoritas yang sedang dibahas pada saat ini. Dapat kita lihat juga bahwa bagaimana penduduk asli takut akan keberadaan minoritas yang mereka anggap bukan dari tempatnya. Tetapi kasus ini masih diperjuangkan dan masih menjadi pertanyaan besar, apakah ini akan mendapatkan titik terang ataupun tidak nantinya. Inilah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pencari informasi serta pembahasan yang kami presentasikan pada hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.